Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari kelas A, angkatan 2022, dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan melaksanakan konseling individu dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Jadi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan dengan menggunakan metode sosiometri, diperoleh informasi mengenai siswa yang kurang disukai oleh teman-temannya. Nah, siswa yang mendapat pilihan terbanyak sebagai siswa yang mengganggu adalah siswa nomor 9 dan inisial Y. Nah, teman-teman memberikan alasan bahwa perilaku siswa ini seringkali menjadi penyebab mengganggu teman sekelasnya, menggunakan bahasa yang kasar dan kotor, bersikap berisik, serta menunjukkan perilaku yang nakal. Selain itu, siswa tersebut juga seringkali tidak mematuhi instruksi dari guru yang semakin memperburuk situasi di kelas. Nah, hal ini menyebabkan siswa Y dianggap sebagai sosok yang tidak disukai oleh sebagian besar temannya. Jadi di sini saya akan melakukan rencana pelaksanaan konseling individual dengan tema perilaku mengganggu atau disruptive classroom behavior atau DCB dengan pendekatan behavioristik. Jadi di sini saya akan menggunakan teknik modeling dan kontrak perilaku dalam rencana pelaksanaan layanan konseling individu dengan menangani perilaku mengganggu atau perilaku atau disruptive classroom behavior pada siswa inisial Y. Jadi yang pertama saya menggunakan teknik modeling. Nah, teknik modeling ini berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk melihat contoh perilaku yang diharapkan. Dalam konteks ini, siswa Y akan mendapatkan contoh langsung dari perilaku yang lebih positif dan sesuai dengan di lingkungan kelas, sehingga ia dapat mengamati bagaimana perilaku tersebut dapat membantu menciptakan interaksi yang lebih harmonis. Nah, modeling ini memungkinkan siswa untuk melihat efek positif dari perubahan perilaku secara langsung, sehingga memperkuat pemahaman dan penerimaan siswa terhadap perilaku yang diharapkan. Nah, teknik yang kedua itu teknik kontrak perilaku, di mana teknik ini membantu memperjelas komitmen siswa terhadap perubahan yang diinginkan melalui kesepakatan tertulis atau verbal tentang perilaku yang perlu diubah dan konsekuensinya. Nah, dalam hal ini siswa Y dan konselor membuat kontrak yang memperjelas ekspektasi perilaku serta memberikan penghargaan atau reinforcement positif atau konsekuensi lain jika kontrak ini dipatuhi atau dilanggar. Nah, kontrak perilaku membantu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap tindakannya dan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai perubahan. Nah, kedua teknik ini ketika diterapkan bersama membantu siswa Y dalam memahami dampak dari perilaku mengganggu, berkomitmen pada perubahan dan melihat langsung contoh perilaku yang sesuai. Hal ini mendukung terciptanya suasana kelas yang lebih kondusif, sejalan dengan tujuan layanan untuk memperbaiki interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah.
kasih Bu. Ya silakan duduk nak. Iya. Kemarin kita sudah janjian ya untuk bertemu di ruang BK kan? Iya. Jadi kita akan melakukan konseling individu. Nah sebelum itu bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi dari mana? Dari kelas Dari kelas. Mata pelajaran apa? kelima. Oh kelima. Siapa gurunya? Ibu Rosna. Oh, iya. Terus bagaimana tadi? Waktu jam pelajaran? Seru. Banyak ini. Oh, permainan apa itu? Kayak bikin jadinya, terus nulis juga ada, nonton video juga ada gitu. Oh, seru. Iya. Kamu suka hal begitu? Suka. Nah, jadi kan kita kemarin sudah janjian mau melakukan konseling individu untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Nah, jadi sebelum itu ada baiknya kita bantuan terlebih dahulu sebelum kita melakukan konseling. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Nah, sebelum itu, apakah posisi duduknya kamu sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah nyaman? Apakah kita harus tukaran atau sampingan? Dengan begitu. Iya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan Ibu mengajak kamu ke sini, yaitu kita akan melakukan konseling. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Siapa gurunya? Ibu Doris Itu tentang apa? tentang seni budaya. Hampir sama ya? Masalahnya seperti ini. Iya. Nah, jadi tujuan Ibu panggil kamu ke sini yaitu kita akan melakukan konseling, yaitu untuk membantu kamu mengatasi masalah perilaku mengganggu di kelas. Nah, jadi kamu tenang saja, apapun yang kamu sampaikan di sini tidak akan disebarluaskan karena Ibu akan merahasiakan apapun yang kamu sampaikan di sini. Dan Ibu juga harap kamu secara terbuka menceritakan permasalahan yang kamu alami. Dan apakah kira-kira kamu dengan sukarela datang ke sini? Dengan sukarela ya. Nah, sebelumnya itu Ibu mau bertanya sedikit nih, apa sih yang kamu ketahui tentang perilaku mengganggu? Yang saya ketahui itu Bu, itu seperti berbicara keras tanpa izin, mengganggu perhatian orang lain, mengolok-olok, melakukan kegiatan terhadap teman sekelas, berkeliaran di kelas, menggunakan bahasa kasar, tidak mematuhi arahan guru, seperti berbicara saat guru sedang menjelaskan, menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel atau tablet secara tidak tepat sehingga Iya, luar biasa ya. Kamu sudah sangat tahu apa sih itu perilaku mengganggu. Kira-kira kalau misalnya ada temanmu yang mengganggu kamu mau belajar, kamu merasa terganggu tidak? ya, saya merasa terganggu. Oh, merasa terganggu.
gimana? Nah, baik. Kan tadi kamu sudah tahu apa itu bentuk perilaku mengganggu. Sudah sangat luar biasa pemahaman kamu terkait apa sih itu perilaku mengganggu. Nah, selanjutnya ibu mau kamu menceritakan perilaku mengganggu apa yang biasa terjadi di kelas dan apa sih situasi yang memicunya? Pertama itu saya sering mengganggu teman saya pada saat belajar. Saya juga biasa sering berbicara kotor dan kasar. Saya biasanya juga saya sering tidak mendengarkan guru, bahkan sering jalan-jalan di berat. Kira-kira apa sih penyebab kamu ini sering berbicara kotor? Mungkin setelah dasar saya seringkali tidak mendapat konsekuensi yang jelas untuk dari saya. Jadi saya merasa itu membuat saya merasa bebas untuk berbuat apa saja. Dan juga saya punya teman-teman yang kadang melakukan hal-hal tertentu. Terus apa penyebab kamu ini sering mengganggu teman di kelas? Saya merasa keren ketika berbicara kasar. Oh, kamu merasa keren ketika berbicara kasar atau berbicara kotor? Iya. Terus kan sebelumnya tadi kamu bilang ke ibu bahwa kamu sebelumnya pernah melakukan konseling ya? Iya. Dengan permasalahan yang sama, perilaku mengganggu. Terus setelah melakukan konseling, kenapa kamu terus mengulangi hal yang sama? Karena saya merasa tidak ada yang memarahi saya dan saya berpikir hal ini normal saja sebagai lelucon dengan teman-teman. Oke, jadi yang bisa ibu analisis bahwa pemicu kamu melakukan perilaku ini karena bawaan atau kebiasaan dari sekolah dasar dan tidak diberi konsekuensi yang konsisten. Serta ada pengaruh dari teman yang menormalisasikan perilaku agresif ini demi kamu diterima di lingkungannya. Terus perilaku yang biasa muncul yang kamu lakukan itu biasa kamu berbicara kotor, berbicara kasar, tidak mendengarkan guru dan mengganggu teman-teman. Terus hal ini kamu lakukan berulang kali karena kamu merasa bahwa ini hanya sebatas lelucon. Iya. Atau kayak hanya sebatas menghilangkan kebosanan. Betul? Betul. Nah, jadi ini yang mengakibatkan kamu melakukan perilaku ini terus menerus dan tidak ada yang menegur kamu sehingga kamu merasa bahwa oh ini normal-normal saja ya, oh ini tidak bermasalah. Iya. Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana sih perasaan kamu mengenai perilaku yang kamu tampilkan? Tentu saya tidak nyaman, Bu, karena merasa tidak diterima oleh teman-teman dan menjauhi. Oh, jadi karena kamu sering mengganggu, sering berbicara kotor atau kasar, kamu merasa dijauhi dari teman-teman di kelasmu. Nah, selanjutnya ibu mau tahu nih, apa sih dampak perilaku yang perilaku mengganggu ini yang mengganggu kamu dalam proses belajar dan hubunganmu dengan teman-teman di kelas? Dampaknya teman-teman menjauhi saya
dan merasa tidak enak dengan guru. Saya juga merasa ketinggalan pelajaran karena selalu bermain di kelas dan tidak mendengarkan guru berbicara. Berarti dampak yang kamu rasakan karena sering mengganggu dan berbicara kotor ini karena kamu merasa ketinggalan pelajaran ya, dan merasa dijauhi oleh teman-temannya karena kamu ini dianggap sebagai pengganggu jam pelajaran. Oke. Nah, selanjutnya ibu mau tahu nih, bagaimana sih perilaku mengganggu ini dapat mempengaruhi diri kamu sendiri dan mempengaruhi orang lain. Teman-teman dan guru menjadi tidak fokus ketika waktu belajar, dan saya juga dijauhi karena sering mengganggu apalagi sering berbicara kotor dan kasar. Oke, jadi kamu merasa bahwa perilaku mengganggumu ini mengganggu diri kamu karena merasa bahwa ketinggalan pelajaran dan merasa bahwa tidak ada teman-teman yang ingin menemani kamu, dan kamu juga tidak enak karena mempengaruhi teman-teman di sekitarmu yang kesulitan dalam pembelajaran. Oke, nah selanjutnya ibu tahu nih apa sih yang menjadi tantangan bagi diri kamu untuk mencapai tujuan belajar yang lebih baik biar kamu ini tidak merasa ketinggalan. Yang saya rasakan dulu pasti sulit mengerjakan tugas dari guru dan merasa bodoh kalau tidak paham materi yang dijelaskan. Oke, jadi ibu ketahui bahwa kamu ini merasa bodoh karena merasa ketinggalan mata pelajaran karena waktu pelajaran kamu sering tidak mendengarkan guru, kamu sering jalan-jalan dari tempat duduk dan mengganggu teman-teman yang lain. Itu sebabnya kamu merasa bahwa kamu ketinggalan pelajaran oleh dibanding teman-teman kamu yang selalu fokus memperhatikan. Baik, jadi tujuan kita melakukan konseling ini yaitu untuk mengurangi perilaku mengganggu kamu dan menggantikannya dengan perilaku yang lebih positif dan adaptif. Nah, kira-kira apa sih harapan dan tujuan kamu mengikuti konseling ini dengan ibu? Tujuan saya, Bu, saya melakukan konseling ini untuk mengubah perilaku mengganggu yang saya lakukan, Bu, supaya saya bisa diterima oleh teman-teman. Oke, nah jadi harapan kamu itu kamu ingin mengubah perilaku ini ya, karena kamu merasa bahwa teman-teman kamu juga tidak nyaman, kamu juga merasa dijauhi. Jadi kamu ingin merubah ini, ada kemauan dalam diri kamu untuk memperbaiki. Nah, ibu ada 2 video terkait perilaku mengganggu dan berbicara kotor. Nah, ibu mau kita sama-sama menyaksikan video ini, dan setelah itu baru kita bisa merefleksikan apa yang bisa kamu dapat dari video ini. Oke, kamu sudah lihat?
It's me! May I come in? Of course, come in. Oh, let's alright. Maybe later. What are you want? Let's hang out. I'm in the middle of doing my homework. I'm almost done. Hold on. It's really hot. Can I open the window? Yeah, go ahead. I'm so sorry. Can I read this book? Yeah. Go ahead. This is too difficult. I already read this, and this is boring. And can I draw the sketchbook? Yeah, sure. Can you help me draw a bubble? No? It's super duper easy. Okay. Can you just please quiet for a minute? Yes. Setelah Ibu tampilkan tadi terkait ada seorang anak yang mengganggu kakaknya sedang belajar, kira-kira apa yang bisa kamu refleksikan terkait model yang tadi telah kamu nonton? Berdasarkan video yang pertama saya tonton, terdapat interaksi antara anak. Satu berusaha mengerjakan pekerjaan rumah
temannya, dan satu sementara yang lainnya terus mengganggu dengan berbagai permintaan. Meskipun anak yang fokus merasa terganggu, ia tetap mengizinkan beberapa aktivitas seperti membuka jendela atau membaca, namun gangguan yang terus-menerus membuatnya frustasi. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia menyadari kekacauan di kamarnya akibat interaksi tersebut. Ini mencerminkan dinamika antara anak yang ingin berkonsentrasi dan yang cenderung mengganggu serta tantangan dalam komunikasi dan berdebat. Nah, tadi kan kamu sudah bisa menyimpulkan sudah luar biasa. Kamu bisa melihat dan merangkum apa yang tadi terjadi terkait anak cowok dan anak cewek yang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, sementara anak cowok tadi selalu saja mengganggu anak cewek tersebut dalam belajar, sehingga anak cewek tersebut merasa frustasi atau kayak merasa stres, kenapa dia harus mengganggu saya. Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kamu ketika kamu diganggu seperti video tadi? Saya akan merasa tidak nyaman dan saya akan frustasi seperti yang disebut. Kayak mau menegur tapi kayak mau membiarkan tapi tidak juga, tapi kalau tidak dibiarkan kayak Jadi kamu ini merasa bahwa perilaku tadi tidak betul. Iya, betul. Seharusnya apa yang dia lakukan? Seharusnya dia menegur baik-baik dan mungkin tidak mengizinkan karena mungkin terlalu banyak yang sudah dia minta, jadi karena dia mengizinkan terus dia jadi frustasi, jadi mungkin lebih baik tidak mengizinkan. Oke. Terus bagaimana tanggapan kamu terkait warna cowok? Seharusnya dia berperilaku seperti apa sih? Karena kan dia masuk ke dalam kamarnya dan melihat perangkapan kamarnya, terus itu anak perempuan yang mengerjakan tugas rumahnya, jadi dia harusnya membantu. Nah, dalam persaudaraan itu harus saling membantu, harus saling support. Jadi mungkin lebih baiknya dia dibantu dan membereskan. Ya, jadi menurut kamu perilaku yang anak cowoknya dilakukan seperti mengganggu, apakah perilaku yang paling dicontoh atau tidak? Tidak baik. Seharusnya anak laki-laki itu bersikap seperti apa? Seperti dia bantu, bantu, dan kalau mau mengambil sesuatu apa-apa, ya izin, tapi tidak perlu membereskan, berantakan ya. Jadi mungkin lebih baik dia lebih baik dia tidak mengganggu. ya. Nah, kalau misalnya dia lihat kotor, lebih baik dia diam dan membersihkan saja. Ya. Nah, luar biasa, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan anak-anak yang mengganggu. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu mengganggu temanmu, bagaimana perasaannya teman?
Mungkin seperti diri tadi, dia merasa frustasi dan kayak tidak nyaman berada di situasi tersebut. Nah, selanjutnya ibu ada video-video nih terkait berbicara kasar. Ibu mau dari video ini kamu juga bisa merefleksikan seperti video yang pertama. Setelah ibu tampilkan tadi video kedua terkait perilaku seperti cara kotor dan menjauhi lingkungan, menurut kamu apa yang bisa kamu refleksikan atau kamu ambil kesimpulan dari video ini? Berdasarkan video kedua yang saya tonton, saya menyadari bahwa ketika saya berbicara dengan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada teman-teman, hal tersebut menimbulkan perasaan sakit hati bagi mereka. Tindakan saya ini tidak hanya berdampak pada hubungan saya dengan mereka, tetapi juga membuat mereka merasa tidak nyaman lagi berada di sekitar saya. Akibatnya mereka mulai menjauhi saya dan menghindari interaksi dengan saya. Saya merasa sangat kesepian ketika melihat bahwa teman-teman yang mulai menghindar saya dan tidak ingin bergaul lagi. Situasi ini membuat saya merenungkan betapa pentingnya cara kita berkomunikasi dan bagaimana kata-kata yang kita ini dapat mempererat
dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, betul sekali ya. Nah, itu mau bertanya lagi nih, kira-kira bagaimana perasaan kamu kalau semisal ada teman kamu yang sering berbicara kotor atau berbicara kasar kepada kamu? Mungkin saya menurutnya baik-baik, kalau mungkin itu belum ke arah fisik, ke arah orang tua, mungkin saya bisa menegur baik-baik. Kau jangan Ya. Terus kira-kira apa perasaan kamu, apa yang kamu rasakan kalau misal ada temanmu yang berbicara kotor seperti itu? ya kayak Apa yang kamu rasakan? Kira-kira kamu merasa tidak enak? saya tidak enak dengan orang tersebut, dan saya juga tidak enak dengan orang yang dia bilang ini. Terus kira-kira kalau misalnya ada teman kamu yang mengganggu sama berbicara kotor sama kamu, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Apakah kamu akan menjauhi atau tidak berteman dia karena merasa terganggu? Mungkin akan menjauhi sedikit demi sedikit, walaupun mungkin mau berteman tapi sewajarnya. Jadi saya mungkin akan menjauhi sedikit demi sedikit. Ya, betul kan? Nah, kamu sudah bisa mengetahui bahwa perilaku kamu dan berbicara kotor ini membuat kamu sendiri tidak nyaman, apalagi orang-orang yang biasa kamu ganggu, apalagi terutama teman-teman di kelas kamu dan guru. Kamu saja sudah paham kan perilakunya sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Makanya ketika kamu di posisi mereka dan ada teman yang berkata kotor dan mengganggu, pasti kamu juga merasa tidak nyaman kan? Nah, selanjutnya ibu mau kamu merumuskan solusi atau langkah apa yang kamu ambil untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan pengalaman dari kedua video tersebut, ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk mengatasi masalah ini. Pertama, saya perlu lebih menghargai ruang pribadi orang lain dengan tidak mengganggu teman saat mereka bekerja. Kedua, saya harus memperbaiki cara berkomunikasi dan menghindari kata-kata kasar yang dapat merusak hubungan. Terakhir, saya ingin meningkatkan kesadaran diri tentang dampak tindakan dan kata-kata saya terhadap orang lain. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat memperbaiki hubungan dengan teman-teman dan menciptakan suasana yang baik. Kayak luar biasa. Kalau kak gini ya luar biasa. Nah, itu langkah yang sangat bagus dan langkah yang luar biasa karena kamu ingin berubah, kamu ingin mengarah ke hal yang lebih baik dan mengurangi perilaku mengganggu yang biasa mengganggu temanmu. Itu adalah langkah yang sangat bagus
langkah yang sangat bagus karena dengan langkah yang kamu ambil itu akan membantu teman-teman belajar lebih efektif, dan kamu juga akan tidak dijauhi oleh teman-temanmu, dan kamu juga butuh dan teman-teman di sekitarmu akan merasa nyaman dan keberadaanmu tidak harus menjauhi kamu. Selanjutnya selanjutnya ibu akan memberikan kamu kontrak perilaku. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan kamu kontrak perilaku, yaitu untuk menuliskan perilaku baru yang diterapkan serta menyepakati konsekuensi positif. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan kamu kontrak perilaku, dan ibu harap kita bersama-sama menyepakati dan menyetujui kontrak perilaku ini untuk merubah perilaku yang mengganggu dengan perilaku positif ke depannya. Kira-kira kamu setuju tidak? Setuju. Sebentar ya, ibu akan memberikan kamu satu lembar kontrak perilaku yang nantinya kamu akan isi dan tanda tangani ya. Jangan lupa dibaca baik-baik. Ya, silakan. Tulis saja. Kamu tanda tangan di bawah sini ya. Jadi apakah kamu menyetujui kontrak perilaku yang telah ibu buat untuk merubah perilaku yang kamu rasa tadi ini sebenarnya tidak betul? Saya setuju sangat. Bagus. Jadi harapan itu setelah kamu menyetujui kontrak perilaku ini, aku harap kamu merubah perilaku mengganggu dan berbicara kotor seperti tadi, dan merubah perilaku yang lebih baik ya. Harapan ibu sangat besar kepada kamu, dan ibu rasa kamu sudah sangat paham dan mengerti apa yang harus kamu lakukan. Ibu rasa kamu sudah sangat luar biasa. Kamu keren karena mau berubah, karena tidak selamanya orang itu sadar dengan hal yang salah yang dia lakukan atau hal-hal negatif yang dia berikan kepada orang lain, itu terkadang dia tidak sadar. Tapi kamu setelah kamu menonton video, kamu melakukan konseling ini,
Ibu rasa kamu sudah cukup sadar ternyata perilaku mengganggu yang kamu lakukan ini salah dan kamu ingin berubah, betul? Betul. Ya, berarti kamu ingin berubah. Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk berubah perilaku ini? Mungkin saya akan lebih menyendiri dulu untuk merenungi yang saya lakukan kepada teman-teman, dan mungkin akan berbaur lagi dengan pikiran yang lebih positif dan mungkin lebih baik dengan penuturan kata. Saya memilih akan lebih baik. Oke, kamu keren sekali nak. Ibu sangat apa ya? Ibu sangat kamu sangat keren nak. Ibu betul-betul mensupport kamu dalam perubahan ini. Jadi nanti ibu akan kontrol perilaku kamu selama sebulan ke depan. Semoga dengan kontrak perilaku dan video pembelajaran tadi, kamu bisa merubah perilaku tersebut sedikit demi sedikit. Ibu akan memantau perkembangan kamu ya. Oke, jadi apakah kamu sudah paham terkait tanggung jawab dan akan melaksanakan kontrak perilaku ini? Paham. Oke, alhamdulillah kalau kamu sudah paham. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan kepada ibu atau hal-hal yang tidak kamu pahami, silakan ke ruang BK dan pergi konsul dengan ibu ya. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan kamu LKPD ya nak. Ibu akan membagikan kamu LKPD dan lembar evaluasi hasil yang nantinya kamu isi di rumah ya. Jadi jangan lupa kamu kumpulkan di ruangan BK besok. Kalau misalnya ibu ada di ruangan BK, silakan ke ruangan BK ya untuk mengumpul ini. Simpan baik-baik ya nak, jangan sampai hilang. Oke. Nah selanjutnya ibu mau kamu merangkum apa sih hasil dari konseling ini dengan mau kamu refleksikan hasil dari sesi konseling yang kita lakukan hari ini. Yang dapat saya simpulkan Bu, dalam sesi konseling ini saya memahami bagaimana perilaku saya mempengaruhi proses belajar dan hubungan sosial dengan teman-teman. Saya juga menyadari betapa pentingnya cara berkomunikasi dan efek dari kata-kata yang saya ucapkan. Saya berkomitmen untuk mengubah perilaku dengan menghargai ruang pribadi orang lain, memperbaiki cara berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran diri tentang tindakannya dan kata-kata yang baik. Oke, luar biasa ya, kamu sudah sangat paham dan tahu arti dari konseling kita pada hari ini. Nah, karena berhubung kayaknya ini waktu sudah mau tepat bunyi yaitu 45 menit, Ibu sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kamu
dan karena sudah mencuri waktumu untuk melakukan sesi konseling ini, terus ibu mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang ibu lakukan selama proses konseling ini. Nah, selanjutnya ibu akan merencanakan tindak lanjut, yaitu kalau semisal dengan kontrak perilaku dan video yang kamu tonton tadi tidak dapat merubah perilaku kamu selama 1 bulan dengan pengawasan ibu, nanti kita akan melakukan sesi konseling berikutnya ya. Oke. Nah, dengan ini ibu rasa sudah cukup. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau langsung bayar? Iya, Bu. Hati-hati ya. Iya, Bu. Terima kasih nak. Baik, itu tadi sekilas video tentang layanan konseling individual yang sudah saya laksanakan. Nah, jadi dengan pemberian kontrak perilaku dalam konseling individu merupakan salah satu teknik yang efektif yang dapat diberikan oleh guru BK atau guru bimbingan dan konseling, yaitu dengan kesepakatan secara tertulis yang mengatur tentang perubahan perilaku yang diinginkan. Nah, serta tanggung jawab dan komitmen yang harus dipenuhi oleh konseli. Kontrak ini biasanya mencakup tujuan perilaku yang spesifik, waktu pelaksanaan dan sistem penghargaan atau konsekuensi yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalan tujuan tersebut. Nah, potensi dari pemberian kontrak perilaku dalam konseling individu ini adalah memberikan kejelasan atau tujuan. Dengan kontrak perilaku, konseli dapat lebih jelas memahami apa yang diharapkan dari dirinya dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, hal ini membantu konseli menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, yang kedua itu meningkatkan komitmen konseli karena kontrak perilaku bersifat formal dan melibatkan peran aktif konseli dalam penetapan tujuan. Hal ini dapat meningkatkan komitmen konseli untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas. Nah, kontrak perilaku ini memberi konseli rasa tanggung jawab atas tindakannya. Konseli tahu bahwa ada konsekuensi yang jelas, baik berupa penghargaan atau sanksi, tergantung pada pencapaian atau kegagalan yang dilakukan oleh konseli. Nah, yang keempat itu mendorong perubahan perilaku yang terstruktur, di mana kontrak perilaku ini mencakup aspek yang terukur seperti waktu yang jelas sehingga perubahan perilaku dapat dipantau secara objektif. Nah, hal ini mempermudah evaluasi dalam proses konseling. Nah, yang kelima itu memotivasi konseli. Penggunaan sistem penghargaan yang terkait dengan pencapaian tujuan dapat memotivasi konseli untuk terus berusaha mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, yang keenam itu meningkatkan kolaborasi antara konselor dan konseli. Nah, kontrak perilaku juga menciptakan ruang bagi konseli dan konselor untuk bekerja sama dalam merancang strategi perubahan. Nah, hal ini meningkatkan hubungan terapeutik yang berbasis pada kerjasama dan saling percaya antara konselor dan konseli. Nah, yang ketujuh itu membangun rasa percaya diri. Nah, ketika konseli berhasil memenuhi komitmen dalam kontrak perilaku, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka karena mereka merasakan pencapaian nyata dalam hidup mereka.
Nah, yang kedua itu dengan pemberian teknik modeling melalui pembelajaran atau contoh dari video yang saya tayangkan dalam konseling individu kepada siswa yang memiliki masalah suka mengganggu teman dengan integrasi dan dengan teknik kontrak perilaku memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Nah, yang pertama itu dengan memberikan contoh perilaku yang positif, teknik modeling ini memungkinkan konseli atau siswa untuk melihat secara langsung perilaku yang diinginkan dalam situasi sosial. Misalnya bagaimana berinteraksi dengan teman secara sopan, menghargai ruang pribadi orang lain, atau menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, guru BK dapat menunjukkan perilaku positif tersebut baik melalui demonstrasi langsung atau menggunakan video atau role playing. Nah, sehingga siswa dapat mencontoh cara-cara yang tepat dalam berperilaku. Nah, yang kedua itu mempermudah pembelajaran perilaku baru. Siswa yang suka mengganggu teman seringkali tidak mengetahui cara berinteraksi yang baik atau mengatur impuls mereka. Nah, melalui modeling mereka dapat mengamati dan belajar dari contoh konkret tentang bagaimana menghadapi situasi sosial tanpa merusak hubungan. Nah, hal ini membantu mereka mengintegrasikan perilaku yang lebih positif dengan lebih mudah. Nah, yang ketiga itu memberikan bukti konkretnya, memberikan bukti konkret perubahan. Nah, ketika siswa melihat perilaku yang mereka amati berfungsi dengan baik dalam situasi nyata, misalnya teman-teman berinteraksi dengan baik setelah menghindari gangguan, mereka lebih cenderung memahami dan meyakini bahwa perubahan perilaku tersebut dapat membawa hasil positif. Nah, hal ini memberikan mereka motivasi untuk menerapkan perilaku yang sama dalam kehidupan mereka. Nah, yang keempat itu mengurangi perilaku negatif secara bertahap. Nah, dalam hal ini siswa yang suka mengganggu teman seringkali perilaku tersebut muncul karena ketidaktahuan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan cara yang lebih positif. Nah, dengan modeling, siswa dapat melihat alternatif yang lebih baik dan mulai menggantikan perilaku mengganggu. Nah, dengan perilaku yang lebih produktif ini, bila digabungkan dengan teknik kontrak perilaku, memberikan motivasi dan pengawasan lebih untuk memastikan perubahan yang lebih konsisten. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk saya dan untuk orang lain. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.